Halo teman-teman, pada video kali ini saya akan mengunboxing ya teman-teman, yaitu mic eksternal atau mic shotgun ya teman-teman, yang biasa digunakan untuk kamera, smartphone, tablet, dan lain sebagainya, yang saya beli di toko offline dengan harga Rp300.000. Apakah dia? Mari kita unboxing. Nah ini ya teman-teman, micnya yaitu Boya dengan tipe BY MM1 ya teman-teman. Jadi ini merupakan mic eksternal yang bisa digunakan untuk handphone, tablet, laptop, kamera, dan camcorder ya teman-teman, untuk merekam video supaya kualitas audionya itu lebih baik ya teman-teman daripada mic internal yang terdapat pada device-nya teman-teman gitu. Oke, sebenarnya di toko online atau di Shopee itu harganya cukup jauh lebih murah ya teman-teman, sekitar 160-an sampai itu sekitar 250 ribuan. Cuman kita nggak tahu mana Boya yang asli, mana Boya yang KW ya teman-teman, karena isu-isunya mic Boya ini ada yang KW-nya juga. Jadi saya lebih memilih di toko offline karena memang saya bisa ngecek barangnya secara langsung. Terlebih saya butuh barang ini lebih cepat kemarin ya teman-teman. Jadi saya tidak sempat memesannya secara online. Oke, di bagian depan kotak ada ini ya teman-teman, ada mic-nya. Gambar mic-nya seperti ini. Kemudian ada barcode di sini, barcode serial number yang bisa kita cek keasliannya di website resminya Boya ya teman-teman. Ada di sini. Kemudian di sini ada tulisannya ya teman-teman, kompatibel dengan beberapa perangkat yang saya sebutkan tadi. Kemudian di bagian samping hanya ada tulisan modelnya ya, tipenya. Kemudian di bagian samping juga sama, bagian atas kayak gini. Kemudian di bagian belakang ya teman-teman, ini dia kompatibel dengan smartphone, tablet, DSLR, kamera, camcorder atau audio recorder dan lain sebagainya ya teman-teman. Kemudian dia compact, jadi dia itu ukurannya tidak besar dan tidak kecil juga ya teman-teman, jadi pas gitu. Kemudian terbuat dari metal ya teman-teman. Kemudian tidak membutuhkan baterai, jadi dia plug and play aja, langsung colok ke kamera atau smartphone, dia langsung bisa berfungsi. Kemudian yang terakhir dia terdapat windshield ya teman-teman, supaya tidak mengganggu proses perekaman. Biasanya itu terganggu oleh angin atau noise lain sebagainya ya teman-teman. Kemudian ini spesifikasi teknisnya ya teman-teman. Dia tipenya cardioid dan ini frekuensinya, sensitivitasnya, ini segala macam ya teman-teman. Ini di bagian sini ada barcode ya teman-teman. Kemudian sini hanya informasi perusahaannya aja. Oke, langsung aja kita buka ya teman-teman, bagaimana isinya. Oke, ini dia isinya ya teman-teman. Boxnya sudah kosong. Kita pindahkan aja. Nah, di sini kita dapat stiker Boya ya teman-teman. Ini yang mungkin bisa kita tempel di mana aja gitu ya, stikernya. Kemudian kita dapat kartu garansi ya teman-teman. Ini. Kemudian kita dapat ini ya, manual booknya ya teman-teman. Ini cara pemasangannya, spesifikasinya, fiturnya, spesifikasi teknisnya ya teman-teman. Ini cara pemasangannya gitu ya. Ini ada 2 kabel. Nah, kemudian ini ya teman-teman, perbedaan kabel yang kita dapat. Ini juga untuk menyambungkannya ke smartphone ya teman-teman. Kemudian ini untuk menyambungkannya ke kamera. Nah, ini grafik audionya ya teman-teman. Oke, itu aja yang terdapat di dalam manual book. Langsung aja kita ke unitnya ya teman-teman. Kemudian kita dapat ini ya teman-teman. Ini sertifikat kualifikasi. Nah, yang pertama kita buka dulu. Ini adalah mountingnya ya teman-teman. Mounting ke kamera, mounting micnya ke kamera. Kemudian kita dapat 2 jack audio. Ini tadi dijelaskan juga di manual book ya teman-teman. Nah, untuk yang ini, nah perbedaannya ada di sini ya teman-teman. Nah, untuk yang garis 2 ini adalah untuk ke kamera ya teman-teman, kabel untuk kamera. Dan untuk yang garis 3 ini adalah kabel untuk smartphone. Jadi bedanya ada di sini. Kalau ini colokan ke mic-nya ya teman-teman, sama aja. Nah, di sini juga ada indikasinya ya teman-teman. Jadi ini yang ke mic, ini yang ke smartphone ya teman-teman. Kalau ini sama aja sih, bolak-balik dapat dipakai ya teman-teman ke kamera. Kemudian kita dapat tas ya teman-teman. Ini tas penyimpanan mic-nya, khas Boya.
Nah, kemudian kita dapat mic-nya. Ini ya teman-teman, mic Boya MM1 beserta ininya, windshield-nya atau biasa yang disebut bulu kucing ya teman-teman. Nah, begini kira-kira mic-nya dalamnya sesuai dengan gambarnya ya teman-teman. Ini di sini juga ada barcode keasliannya. Dia terbuat dari metal ya teman-teman, full metal. Bagian atasnya, bagian bawahnya ada colokan audio. Kemudian ini ya teman-teman, bulu kucingnya atau windshield. Nah, kemudian kita akan mencoba mengetes seberapa bagus kualitas audio dari mic ini ya teman-teman. Apakah dia berpengaruh lebih baik lagi dibandingkan mic internal atau tidak ya teman-teman. Oke, baiklah teman-teman, sebelum kita mengetes mic-nya, kita coba memasangkannya dulu ke kamera ya teman-teman. Nah, ini dia teman-teman mic-nya. Ini pertama-tama teman-teman ini aja kelipkan ya teman-teman, mountingnya itu ke body dari mic-nya ya teman-teman. Ini oke. Sudah, kemudian teman-teman tinggal pasangkan aja ke mounting kamera ya teman-teman. Mounting kameranya ini dipasangkan aja ya teman-teman. Udah terpasang, diputar ya teman-teman, ini penguncinya ini supaya mic-nya tidak copot. Nah, ini beginilah kira-kira ya teman-teman. Kemudian ini bagian kabel yang bengkok ini teman-teman pasangkan ke mic. Sebenarnya bolak-balik nggak masalah sih, cuman kita ikutin aja sesuai dengan instruksinya ya teman-teman. Ini kemudian bagian yang ini kita colokkan ke ini ya, jack mic ya di kameranya. Oke, sudah selesai ya teman-teman. Kita tinggal tes dan buat perbandingan ya teman-teman, gimana hasil menggunakan mic ini dengan tidak menggunakan mic ini. Oke teman-teman, begini hasil suara mic internal kamera dengan jarak 1 meter antara saya dengan kamera ya teman-teman. Beginilah hasilnya. Cek 1 2 3, tes. Oke teman-teman, begini hasil suara ketika kamera dicolokin mic Boya MM1 ya teman-teman. Jarak antara saya dengan kamera itu 1 meter. Cek 1 2 3, tes. Oke teman-teman, beginilah hasil suara dari mic internal kamera tanpa menggunakan mic eksternal ya teman-teman. Beginilah hasilnya dengan jarak 2 meter antara saya dengan kamera. Cek 1 2 3, tes. Oke teman-teman, begini hasilnya suara dari kamera ketika dicolokin mic Boya MM1 dengan jarak 2 meter antara saya dengan kamera. Beginilah hasilnya. Cek 1 2 3, tes. Oke teman-teman, beginilah hasil suara mic internal kamera dengan jarak saya antara kamera itu sekitar 3 meter. Beginilah hasil suaranya. Cek 1 2 3, tes. Oke teman-teman, beginilah hasil suara dari mic eksternal ya teman-teman ketika kameranya dicolokin mic eksternal Boya MM1 dengan jarak antara saya dengan kamera itu sekitar 3 meter. Beginilah hasil suaranya. Cek 1 2 3, tes. Oke, jadi tadi teman-teman sudah dengar ya teman-teman perbandingan antara menggunakan mic internal Sony A6300 dan ketika dicolokin mic Boya BY MM1 ya teman-teman. Begitulah perbandingannya. Dari yang saya dengar itu mic internal dari Sony A6300 itu stereo ya teman-teman inputnya. Jadi ketika kita mendengar hasilnya itu dia agak melebar gitu, jadi lebih menyatu dengan suara dari ambien ruangannya. Kemudian untuk hasil dari mic Boya MM1 itu dia lebih besar ya teman-teman, lebih gainnya itu lebih gede. Terus dia juga suaranya itu lebih bulat, tapi noise di sekitarnya tetap ditangkap sama dia. Untuk hasil audio ini di outdoor ya teman-teman, teman-teman bisa dengar di video berikut. Seru banget ya hari ini. Wes banget, mantap nih. Kita seneng banget hari ini karena ini tuh benar-benar berkesan banget buat kita. Walaupun cuacanya buruk, tapi lumayan sih. Lebih baik. Kita udah. Nanti. Acaranya mantap banget. Luar biasa. Good job. Next time lebih baik lagi. Oke. Nah, seperti yang teman-teman dengar barusan itu kita
merekam audionya itu di outdoor ya teman-teman, dengan jarak kurang lebih 1 meter lah kira-kira. Dan itu suara angin dan suara noise-nya itu lebih bisa diredam gitu ya teman-teman. Mungkin yang kita tes ini dia karena di dalam ruangan ya teman-teman, jadi suaranya memantul-mantul, jadi terlalu bising gitu ya teman-teman. Atau juga karena pengaruh settingan audio dari kameranya juga. Oke baiklah, cukup sekian tutorial dari saya kali ini. Jika ada pertanyaan, teman-teman dapat menanyakannya di kolom komentar. Jangan lupa subscribe untuk tutorial-tutorial selanjutnya. Like jika teman-teman menyukai video ini, dan share kepada teman-teman yang lain. Semoga bermanfaat, tetap semangat, sampai jumpa kembali.